Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya, kita akan mencoba menggunakan pembahasan tentang akses atau komunikasi ya, komunikasi dengan web server. Jadi contoh implementasinya sebenarnya langsung ke sini saja ya. Misalnya aplikasi untuk login ya. Aplikasi untuk login. Kalau kemarin mungkin kita mencontohkan loginnya itu pakai coding biasa, maksudnya codingnya di Java, username-nya, password-nya di Java. Nah, ke depan atau saat ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi yang seperti biasanya. Ya. Artinya sebenarnya pada saat kita buat aplikasi login itu biasanya data ini ya, maksud Android ini akan komunikasi dengan web server. Komunikasi dengan web server seperti biasa. Kalau mungkin Anda pernah buat program menggunakan PHP, yaitu contoh web server. Ya, jadi aplikasi ini berkomunikasi dengan web server, kemudian server memberikan respon. Respon itu yang akan diolah. Ya, saya perlihatkan dulu supaya ada gambaran. Contoh misalnya, ini saya isi dengan user. Usernya saya salahkan dulu, misalnya usernya W, passwordnya W. Saya klik tombol login. Login ini sebenarnya pada saat saya klik dia akan mengarah ke server. Server itu akan memberikan respon nanti. Ya, misalnya saya pilih login. Nah, ini kebetulan mungkin berhasil ya. Ada user dengan WW, maka dia akan masuk. Ya, maka dia akan masuk. Kalau berhasil. Nah, siapa yang menentukan ini berhasil atau tidak? Yang menentukan adalah servernya, karena di server itulah terdapat list user ya. Lebih tepatnya mungkin tersimpan di database. Ya, coba misalnya saya salahkan ya. Misalnya saya pilih user 2, password 2. Saya login. Ini ada keterangan username password salah. Kenapa? Karena di server tersebut database-nya itu tidak terdaftar data user dengan nama user 2 password 2. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi poin pentingnya sebenarnya ada di sini. Nih ya, bahwa aplikasi seperti ini biasanya yang saya gunakan itu, dan kebanyakan juga orang lain gunakan biasanya kalau saya lihat contoh itu, ya modelnya seperti ini. Jadi anggap saja ini aplikasi Android, ini web server Anda ya. Web server ini bisa jadi nanti di komputer lain, ya. Nanti kita simulasi pakai komputer sendiri, ya. Tapi anggaplah teorinya di komputer lain ini, dan seperti itu selalu. Ini HP yang kita pegang, terus ini di web ya, berupa web server. Itu berupa web server. Nah, nanti ini berkomunikasi, mengirim namanya request kan, request itu ada istilahnya metode ya, ada namanya get, post, path, dan delete. Itu Anda bisa pelajari di teori. Kalau pembahasan di PHP Anda akan bahas itu ya. Mungkin Anda pernah mengetik di web di PHP form method sama dengan pernah get, pernah post ya. Mungkin Anda masih ingat ya, kira-kira seperti itu ya, bersama get, post, path, delete. Jadi get, terus terkirim ke server, server akan memberikan balasan berupa JSON nantinya, berupa JSON ya. Makanya kalau Anda baca-baca teori nanti, misalnya ini ya, REST API client sederhana. Nah, kenapa dikatakan REST API? Karena servernya konsepnya itu menggunakan konsep namanya REST API ya. Nanti Anda perdalam lagi lah ya. Yang jelasnya simpelnya REST API itu
sama dengan web server yang biasa, tetapi responnya dia berupa respon dalam bentuk JSON, ya, respon dalam bentuk JSON. Nah, contoh JSON itu, nah, misalnya ini, kalau Anda lihat ini dia, ya, nih, ini format dalam bentuk JSON. Atau saya ambil yang sederhana, misalnya, ini saya buat sendiri di laptop saya. Ini responnya berupa ini web server biasa, hanya kata apanya, hanya teks saja kita lihat. Tapi kalau saya coba ganti, nah ini responnya berupa namanya JSON, ya. Namanya JSON. Outputnya atau balasannya berupa JSON seperti ini. Ya, saya istilahnya detailkan lagi. Jadi anggaplah ini perangkat Anda, dia mengirimkan request, ya. Nah, misalnya dia menembak ke domain stimicdp.ac.id/status misalnya. Nah, servernya ini, ya, menggunakan konsep REST API itu akan memberikan balasan misalnya, ya. Jadi status respon dari server ini dalam format JSON. Nah, nanti data ini akan diolah oleh aplikasi, oleh Android. Itu Android. Ya, sama dengan tadi. Jadi Android ini mengirim data user, data password. Nanti server ini akan mengolah ada tidak user dan database di database saya, database server. Kalau tidak ada, nah mungkin di sini keterangannya status misalnya invalid, ya. Atau kalau berhasil atau ada user password berarti statusnya valid kalau benar username dan password. Itu semua tergantung dari keinginan programmernya. Nah, untuk langkah pertama, kita hanya mencoba untuk membaca respon dari server dulu. Ya, membaca respon dari server. Kita demokan dari app lokal saja. Ya, dari lokal. Contoh misalnya kalau ini saya sudah buat contoh di web, ya, lokal, ya. Artinya Anda harus install SAM, ya, atau install web server yang lain, bisa pakai WAM, SAM. Nanti Anda coding sederhana saja, kodenya seperti ini. Untuk sementara ini, ya. Kalau dulu Anda sering menggunakan perintah echo, misalnya echo selamat datang. Kalau sekarang, ya, pakai perintah baru namanya echo JSON encode, ya, untuk mengkonvert data ini menjadi format JSON, ya, format JSON. Terkait dengan teori ini silahkan Anda dalami lagi, ya, pelajari sendiri. Nah, ini dia contohnya. Jadi kita akan mengambil data ini. Kita akan munculkan data ini di laptop kita. Seperti itu. Saya kira untuk sementara seperti itu dulu. Kita lanjut di video berikutnya.